resiko-resiko kesehatan yang fatal itu bisa dialami di usia muda. Nah, kalau untuk seusia saya ya atau seusia yang 40 tahun ke atas, gamenya sudah berbeda. Namanya jadi biohacking. Jadi memperpanjang usia. Olahraga itu bisa membuat sel-sel kita itu beregenerasi secara lebih baik. Selamat pagi para penonton setia dari Sentul City Perspektif. Di kesempatan kali ini, saya sudah bersama salah satu orang yang giat banget sama olahraga yang bersangkutan dengan alam. Langsung aja lah kita sambut. Selamat pagi Pak Doni. Selamat pagi. Pak Doni, luar biasa. Ini saya jujur jarang-jarang sih Pak bikin podcast pagi-pagi kayak gini. Udara masih segar ya. Udara masih segar, bener banget. Masih apa ya? Masih fresh gitu. Masih fresh ya, Pak. Pak Doni, Ya. Pak Doni ini boleh cerita nggak Pak? Awalnya tuh gimana sih sampai akhirnya Bapak tuh jadi penggiat trekking? Iya, jadi awalnya saya ini memang suka lari. Ya. Suka lari. Nah, tadinya saya larinya lari road ya, lari di aspal ya, ikut half marathon, maraton begitu. Di tahun 2019 saya pindah ke Sentul itu. Nah, pas pindah ke Sentul, saya temukan bahwa ada satu olahraga yang melewati alam gitu ya, tidak melewati road, melewati medan alam, bentang alam ya dengan alas tanah, makadam, bebatuan. Nah, itu kemudian saya tahu itu namanya adalah lari trail atau trail running. Nah, akhirnya saya convert itu ya, artinya saya berpindah dari lari road ke lari trail. Nah, Sentul ini adalah satu kawasan yang dekat dari Jakarta, tetapi sangat leluasa untuk kita berolahraga di luar ruang. Bisa trekking, bisa lari trail ya, dan olahraga luar ruang lainnya. Dan saya ya bersyukur sekali bisa tinggal di sini sehingga saya bisa menjelajahi kawasan perbukitan di sekitar Sentul yang menurut saya sangat menyenangkan ya untuk kita berolahraga di luar ruang, apakah itu lari, apakah itu sekedar trekking, hiking, itu sungguh luar biasa menurut saya. Oke, ya kan Bapak bilang tuh Bapak baru pindah ke Sentul tuh tahun 2019 ya Pak? Ya. Sebelumnya berarti di mana tuh Bapak? Saya sempat di Jakarta, kemudian ke Depok, ya saya semakin minggir-minggir tuh akhirnya saya terakhir di Sentul ini. Saya kira pilihan yang paling tepat ya, karena saya itu suka sekali outdoor activities ya, aktivitas luar ruang ya, dan Sentul ini ya istilahnya halaman belakang rumah kita adalah bentang alam yang sungguh indah dan menarik untuk dijelajahi. Dan memang alami ya Pak ya, bukan buatan gitu. Memang alami, memang bukan buatan, memang alami. Memang alam Sentul ya sudah seperti ini gitu. Jadi menurut saya ini menjanjikan ya dan menyenangkan ya buat kita-kita yang memang menyukai aktivitas atau olahraga luar ruang. Nih Pak, saya kebetulan tuh bukan olahraga banget gitu orangnya saya tuh ya. Nah jadi saya penasaran nih Pak, begitu Bapak dulunya suka run di Jakarta, half marathon segala macem, terus begitu pindah ke Sentul, Bapak kan mencoba hal baru itu berarti ya. Runnya tuh bukan di aspal, tapi kita ke alam, menyusuri alam. Itu ada perbedaan yang paling kerasa nggak Pak? Ya, perbedaan paling rasa adalah karena medannya berbeda, tentu saja effortnya berbeda. Effortnya beda. Ya. Kita membutuhkan agility atau keseimbangan, karena medan berbatuan itu kalau kita tidak seimbang itu sangat berbahaya. Jadi kita harus mempelajari, harus melatih keseimbangan kita. Kemudian kalau kita melewati perbukitan itu ada elevasi. Ya, elevasi itu effortnya berbeda. Orang lari flat dengan orang lari dengan ditanjakan itu berbeda. Akan 2 kali lipat lebih besar effort yang diberikan kalau kita lari atau kita hiking di tanjakan begitu. Jadi tantangannya berbeda, effortnya berbeda.
tapi janji kesenangan yang ditimbulkan itu juga berbeda gitu. Jadi kalau lari road ya kita hanya melihat gedung, ya melihat aspal. Tapi kalau kita lari di pegunungan ya kita bisa melihat ya alam pegunungan, kita bisa melihat lembah, kita bisa melihat air terjun, kita bisa melihat sungai. Itu sangat berbeda ya, sangat berbeda ya. Jadi saya berpindah dari aspal yang monoton ya ke kawasan perbukitan yang kaya visual ya dan menyenangkan untuk kita berolahraga. Iya. Nah tadi kan Pak Doni bilang tuh berpindah dari pelari di kota aspal terus pindah ke perbukitan, hiking, trekking itu kan butuh agility dan maksudnya ada penyesuaian lagi ya. Iya. Nah itu Bapak ngerasain nggak Pak? Aduh ini saya kok beda banget ya lari di kota, lari di sini saya butuh penyesuaian lagi tuh ceritanya gimana tuh Pak? Iya, saya awalnya merasa sama saja gitu ya, lari di road dengan lari di rute-rute yang berelevasi dan bermedankan tanah gitu. Tapi saya melatih diri gitu, Mas. Perlahan-lahan ya saya beradaptasi. Ya akhirnya saya justru sekarang saya lebih senang di trail ya, lebih senang di medan tanah daripada di medan aspal gitu. Race yang saya ikuti mungkin 90% race lomba lari trail bukan lomba lari road. Yang di tanah berarti ya. Saya lebih suka di trail sekarang. Oke. Terus dari pengalaman Bapak nih lari trail itu ada pengalaman yang bikin Bapak ini enggak kayak itu bermakna banget buat Bapak? Iya, jadi karena tadi tantangannya tuh berat sekali ya. Jadi banyak pelajaran yang saya dapatkan ya. Gimana tuh, Pak? Tentang kesiapan. Jadi memang kita tidak bisa menyamakan lari trail dengan lari road dari sisi kesiapan kita, kesiapan mental, kesiapan fisik. Bayangkan kita kalau lari trail itu bisa pagi sampai malam gitu. Saya pernah lari di Malaysia itu dari pagi sampai malam hari. Nah, ketika malam itu headlamp saya mati itu. Jadi itu membuat saya belajar bahwa kita tidak bisa main-main gitu ya. Artinya kesiapan kita harus maksimal gitu ya. Kita harus bawa headlamp 2 dan lain sebagainya. Jadi ya persiapkan diri kita sebaik-baiknya kalau kita mau lari di alam. Karena alam itu tantangannya berbeda gitu. Ya, jadi safety ya, tahu kemampuan diri, tahu batas diri, jangan memaksakan ya. Jangan langsung ikut rute-rute yang ekstrim ya, yang landai saja dulu ya. Di kawasan tol ini banyak rute-rute yang landai yang ramah buat pemula. Nikmati aja dulu gitu ya. Baru nanti beranjak ke level yang lebih advance gitu. Iya itu ngeri juga malam-malam latihan. Iya, gitu. Saya kalau lari trail itu kan sudah jaraknya ultra ya, di atas 50 km. Wow. Jadi itu pasti dari siang sampai malam gitu. Jadi kena malam dan malam itu kan harus menggunakan lampu. Nah itu ya banyak sih kesiapan yang harus kita maksimalkan gitu ya. Kalau kita sudah lari di atas 10 jam itu ya fisik kita, mental kita, gear, perlengkapan dan lain sebagainya gitu. Maka tadi saya sarankan ya buat siapapun yang mulai senang trekking, hiking, trail running gitu. Coba dulu yang rute-rute yang standar, landai, yang secure gitu ya. Jangan lompat ya ke rute-rute yang ekstrim dan advance. Karena itu ada resiko. Makanya kita harus bisa manage resiko dengan baik. Iya. Kalau misalnya langsung lompat kan khawatirnya badan tuh belum siap gitu ya. Badan belum siap ya. Jadi pelari-pelari road itu ya beda lari half marathon road dengan jarak yang sama di road. Dengan di trail itu effortnya kan berbeda karena di road tidak ada elevasi. Iya. Ya. Jadi kalau 20 km road dengan 20 km trail itu berbeda effortnya. Effortnya akan lebih besar yang trail. Karena apa? Karena di trail itu ada elevasi. Elevasi itu ada konversinya. Gitu, tersendiri ya. Jadi 1 km elevasi itu 1 km jarak itu sama dengan 100 meter kenaikan elevasi. Itu ada konversinya, ada hitung-hitungannya. Jadi
nggak sembarangan gitu ya. Sembarangan, ya. Kita kalau mulai menggeluti olahraga lari trail. Nggak sembarangan ya Pak ya berarti ya? Iya, nggak sembarangan, tapi kalau saya lihat sekarang animonya ya, Mas ya. Saya kan tinggal di sini sudah cukup lama. Saya melihat ketika saya awal mulai tinggal di sini sampai sekarang, itu ada terjadi penambahan yang sangat signifikan, ya. Mereka yang tadinya road, sekarang lari trail. Mereka yang tadinya cuman di perkotaan, sekarang mulai olahraga di pegunungan, di kawasan-kawasan perbukitan gitu. Dan itu jumlahnya cukup besar. Cukup besar ya? Cukup besar gitu. Jadi kelihatannya orang mulai tertarik ya untuk menggeluti ya olahraga luar ruang seperti hiking, trekking, dan trail running. Gitu. Iya. Pas Pak Doni pertama kali nih nyampe ke Sentul, terus ya tinggal di Sentul gitu, terus mau nyobain trekking, hiking, atau trail itu, jalur mana yang pertama kali Bapak cobain? Saya jalur yang paling awal itu jalur ke Pani Isan ya. Dari Habitur ini ada kawasan Habitur, naik ke namanya Bukit Pani Isan, balik lagi. Itu jalur paling tradisional. Paling tradisional. Ya artinya orang semua sudah tahu gitu. Ya, dari situ lambat laun ya saya menelusuri jalur-jalur lainnya. Ya, semakin jauh, semakin teknikal medannya gitu. Tapi yang paling tradisional ya Pani Isan itu. Pak Doni tuh kalau trekking atau ya trail hiking itu sendiri atau ada komunitasnya Pak? Awalnya saya sendiri, tapi kemudian akhirnya saya bertemu dengan berbagai komunitas ya, dan akhirnya ya bergabung ya dengan komunitas gitu. Di Sentul sini ada Sentul Runners, ya itu juga aktif baik di road maupun di trail gitu. Di Bogor Raya lah ya, Bogor, Kabupaten, Kota, Depok ini juga banyak komunitas. Puncak juga ada komunitasnya. Tapi semuanya itu hubnya sebenarnya di sini. Di Sentul ini. Ya, latihan mereka di sini gitu. Untuk mencari jarak, mencari elevasi. Mereka latihannya banyak kan di sini. Komunitas lari trail ya. Mereka banyak berkumpul di Sentul sini. Berarti dari tadi ada Puncak, ada Bogor Raya, bahkan Sentul sendiri, itu latihannya di Sentul. Itu berarti nggak bisa di sembarang tempat ya Pak latihan kayak gitu? Iya, karena medannya hanya ada di sini. Ya, kalau kita mau ke Gunung Gede ya bisa juga, cuman kan jauh kalau dari Jakarta, ya kan macet. Tapi kalau sini kan kita luar Sentul bisa langsung masuk ke kawasan ya dari Habitur kah, ya atau dari pintu-pintu lainnya kita langsung bisa trekking di kawasan Sentul ini gitu. Iya, deket dari Jakarta, dari Bogor, dari mana ya, daripada ke Gunung Gede gitu. Iya, dan facilities kan kalau saya lihat sekarang ya, family ya, trekking gitu kan. Ya setelah trekking mereka selesai kemudian ya di sini ada mall, ada restoran, ada kafe, ada ini gitu kan, full facilities gitu. Lengkap ya. Jadi akan lebih menyenangkan gitu ya. Dibanding kalau kita trail di tempat lain ya selesai ya sudah gitu, nggak ada apa-apa. Kalau ini kan kalau kita as a family ya atau grup gitu ya, kita masih bisa hangout gitu ya, masih bisa chit chat dan lain sebagainya. Jadi ada post activities lah, nggak cuman olahraga aja, tapi kemudian bisa ya silaturahmi, bisa ya family time segala macam. Gitu. Bener, itu yang nilai tambahnya menurut saya. Yang nggak ada di kawasan lain ya cuman saya kira cuma di Sentul ini yang punya akses seperti itu. Oke. Nah Pak Doni, tadi kan Bapak bilang tuh dari awal Bapak tinggal di sini sampai sekarang melihat tren hiking atau trail atau trekking itu udah tumbuh banget. Itu tanggapan Bapak gimana nih untuk anak-anak muda deh? Wah sangat bagus ya, karena kita ini kan bangsa yang saya kira perlu lebih berolahraga ya, karena kita tahu bahwa ya data Kemenkes itu usia pengidap diabetes ya atau yang terkena stroke, cardiac arrest itu semakin muda. Ya, sekarang umur 28 tahun udah diabetes, sudah ada yang kena stroke, udah ada yang serangan jantung gitu. Jadi memang gaya hidup sehat itu atau healthy lifestyle itu sangat diperlukan untuk anak muda ya. Karena
Karena kita sekarang lihat semuanya serba processed food, manis-manis ya, tepung dan lain sebagainya. Kalau kita tidak healthy lifestyle ya, berolahraga ya secara rutin dan teratur, resiko-resiko kesehatan yang fatal itu bisa dialami di usia muda. Bisa dialami di usia muda. Nah, kalau untuk seusia saya ya atau seusia yang 40 tahun ke atas, nah gamenya sudah berbeda gitu ya. Gamenya adalah namanya perpanjangan, jadi biohacking gitu. Jadi memperpanjang usia. Ya. Jadi olahraga itu bisa membuat sel-sel kita itu beregenerasi secara lebih baik. Gitu. Ya, ditambah juga asupan makanan yang sehat. Ya, jadi kita sekarang sudah mulai berbicara tentang bagaimana kita ya bukan cuman sehat, tapi usia kita bisa lebih panjang. Dan usia lebih panjang itu bukan usia yang kemudian dihabiskan dengan di rumah sakit, terbaring, menyusahkan keluarga, tapi usia yang masih bugar. Gitu. Jadi usia panjang dan bugar. Nah itu dengan olahraga luar ruang seperti hiking, trekking, trail running, itu bisa diperoleh gitu. Iya. Itu banyak manfaatnya. Itu manfaatnya luar biasa. Untuk anak muda yang mencegah resiko-resiko penyakit degeneratif ya di usia yang masih muda gitu kan. Kalau yang sudah berumur 40 tahun ke atas ya untuk memperpanjang usia secara bugar dan berkualitas. Wow. Itu nggak bisa, sekarang sudah menjadi tren dunia tuh. Orang tuh keluarkan miliaran bahkan ratusan miliar ya untuk memperpanjang usianya dengan segala teknik-teknik teknologi kedokteran modern ya. Sebenarnya cukup dengan kita rutin olahraga, healthy food, itu sudah cukup sebenarnya. Iya, itu bikin saya ketampar sih Pak. Iya. Dan luar ruang ini adalah olahraga yang paling tepat saya kira. Karena kan udara bersih ya. Ya, udara bersih, kemudian di Jepang itu malah ada namanya forest bathing. Jadi itu orang-orang yang sakit itu malah justru masuk ke hutan. Karena dengan masuk ke hutan itu stres levelnya turun, endorfinnya naik, ya imunitasnya naik. Oh iya benar. Jadi sembuh dengan sendirinya kalau kita ya namanya forest bathing. Jadi mandi hutan. Gitu. Jadi orang-orang di Jepang itu sekarang ya kalau pegel-pegel flu segala macam mereka ke hutan. Namanya forest bathing. Iya. Nah, di sini hutannya banyak. Iya, benar. Ya dibandingkan di Jepang ya. Hutan kita mungkin 4 kali 5 kali lipat lebih luas dari Jepang. Benar. Ya. Cuman kan kita harus memanfaatkan itu ya, bahwa kita harus ya mulai kembali ke alam, mulai mengakses alam dengan baik gitu ya. Ya untuk kesehatan kita juga, untuk kualitas hidup kita juga gitu. Iya. Jangan cuman jam 9 kantor, jam 5 pulang, duduk di office, cubicles, komputer ya kena radiasi. Pulang ke rumah udah capek tidur. Itu rutinitas ya semua orang lah alami, tetapi lupa bahwa itu adalah bom waktu. Iya. Kalau kita nggak pernah olahraga, ya minimal ya kalau saya anjurkan kan minimal kita 30 menit jalan sehari, ya itu kan cukup sebenarnya untuk kita kardio kita ya, memperkuat otot jantung kita. Apalagi kalau kawasannya seperti ini, ya saya setiap hari lari 10 km. Setiap hari Pak? Setiap hari 10 km. Di weekend saya 20-30 km. Dan setiap minggu saya naik ke gunung. Ada 1 hari saya khususkan untuk naik ke pegunungan sini, ke kawasan Sentul ini. Wow. Nah Pak, ini olahraga ini tuh bisa banget nggak Pak buat menurunkan stres gitu? Kayak misal saya nih dari Senin sampai Jumat saya full ngantor tuh. Yeah. Terus saya mikir, aduh Sabtu Minggu waktunya me time nih, waktunya buat nurunin stres nih. Saya sih biasanya main game Pak. Tapi kok nggak turun-turun ya, rasanya kayak masih capek aja. Kalau trekking ini kira-kira bisa nggak Pak? Cobain, karena trekking itu menyenangkan. Apalagi kalau dengan teman-teman ya. Dengan teman. Makanya tadi dia bilang, ya di Sentul ini setelah trekking kita bisa hangout gitu ya. Trekking mungkin 2 jam ya, 2 jam maksimal 3 jam. Habis itu kita bisa hangout. Ya.
Karena kan sebenarnya yang mengurangi kadar kortisol kita, kortisol itu kan hormon stres tuh. Itu adalah satu ya olahraga, yang kedua kebersamaan gitu. Jadi bayangin kita dengan teman-teman kantor janjian ya, Sabtu yuk ke Sentul yuk kita coba trekking kawasan Sentul ini gitu. Olahraganya dapat, kebersamaannya dapat gitu. Iya. Jadi ngobrol, ketawa-ketawa ya sama teman-teman sambil olahraga, sambil trekking, hiking itu menurunkan kadar kortisol secara signifikan. Oke deh, saya bakal coba deh Pak. Cobain itu. Nah Pak, tadi kan Pak Doni bilang kalau di level Bapak ini udah ultra ya, udah 50-40 kilo trailnya tuh. Yeah. Kalau buat pemula kayak saya nih, ada suggest nggak Pak di berapa kilo dulu? Ya di bawah 10 kilo ya, artinya coba yang 5 kilo fun, namanya kalau sekarang di race itu namanya fun run. Fun run tuh 5K. 10K juga masih fun sebenarnya ya. 10K juga jangan dibayangkan lari terus gitu ya. Nggak apa-apa 10K lari jalan. Yang penting olahraga lah. Dibiasakan dulu itu. Ya 5K, 10K gitu ya. Nah rata-rata yang udah terbiasa di jarak-jarak pendek itu dia akan naik kelas terus tuh. Dari 5, 10, kemudian half marathon 21 kilo. Maraton 42 km. Nah, kalau sudah maraton sudah katam, dia naik ke ultra. Ultra tuh jarak di atas 42 kilo. Ada yang 50, ada yang 80, ada yang 100. Iya. Berarti better di bawah 10 dulu ya. Di bawah 10 aja. Pemula ya. 5 km cukup ya. 5 km itu kalau full jalan ya mungkin 40-50 menit. Nggak sampai sejam. Kalau full jalan ya nggak lari ya. Kalau dengan lari ya mungkin 30-40 menit. Tergantung pace ya. Oke. Jadi ya nggak memakan waktu banyak sebenarnya. Ya misalnya habis subuh ambil 5 km, kita jam 6 udah selesai. Sarapan udah siap kantor. Iya. Gitu. Wah, itu tren yang harus saya coba sih, Pak. Dan trennya lagi terjadi sekarang. Saat ini kan Gen Z, Gen Alpha ini kan sekarang lebih suka ke gym, lebih suka ke kawasan perbukitan, alam ya, ketimbang clubbing. Dan sekarang udah mulai terbukti kan. Lifestyle sudah mulai bergeser. Sekarang lifestyle bukan lagi kayak dulu gitu. Begadang sampai malam, paginya kerja. Sekarang every weekend go outside, go to nature, ya, exploring nature bersama teman-teman itu new lifestyle. Oke. Aduh, saya benar-benar ini sih, Pak. Bener investasi kesehatan tuh investasi yang paling wajib ya untuk dilakukan ya. Paling wajib ya, karena tadi saya katakan itu nantinya tabungan kita yang kita akan bisa tuai itu di masa kita nanti usia 40 tahun ke atas. Oke. Ya, jadi sangat penting ya, jangan sampai nanti kita di usia 40 tahun ke atas, usia menjelang pralansia-lansia itu kita sakit-sakitan, ya kena diabetes, ya kolesterol tinggi, hipertensi. Nah itu our quality of life akan declining tuh. Ya, kan kita ingin bukan cuma sekedar hidup kan. Betul. Menikmati tapi hidup juga ya. Yang berkualitas. Ya, saya bilang sama anak-anak saya, ya saya tua nggak mau nyusahin kalian, gitu. Saya ingin usia 70, bahkan mungkin 80, ya kalau diberikan usia sama Allah SWT, saya masih bisa ikut maraton, saya masih bisa ikut ultra, gitu. Amin. Jadi ini menarik ya, bayangkan ya usia-usia nanti usia 70 ya orang-orang Indonesia itu, ketika anaknya telepon, nggak, papa lagi di rumah sakit, mama lagi di rumah sakit, enggak, papa lagi ikut maraton, papa lagi naik gunung, papa lagi itu baru hidup yang bermakna itu. Iya kan? Benar. Anak-anak tidak disusahin, ya kan? Kita hidup berkualitas, sehat. Karena memang dari muda kita sudah giat berolahraga. Wow. Oke. Ini insight baru buat saya sih, Pak. Ya. Insight baru buat saya. Pertanyaan terakhir nih Pak dari saya. Menurut Bapak, trekking, hiking sama running trail ini olahraga yang paling cocok untuk siapa sih, Pak? Segala usia. Segala usia. Makanya saya tadi bilang segala usia. Bahkan sekarang ya kita lihat usia-usia junior ya, di usia-usia belasan tahun itu udah mulai
banyak yang menggeluti olahraga ini, banyak trekking. Kalau kita lihat dia di kawasan Sentul ini, yang trekking itu anak-anak sudah mulai ikut. Anak-anak usia di bawah 10 tahun malah ada. Udah bisa naik itu dia. Iya, dia sama orang tuanya tuh, saya ditemani orang tuanya. Tapi sudah menikmati gitu. Jadi mulai dari usia yang ya muda sampai usia lanjut itu bisa kemarin saya baru latihan bareng gitu. Ada pesertanya tuh usia 76 tahun. Jarak berapa itu 76 tahun? 15 kilo. 15 kilo? 76 tahun. Wow. 76 tahun. Jadi namanya usia hanya angka ya itu. Iya bener. Usia hanya angka itu dalam artian anak kecil umur 6 tahun juga bisa trekking. Lansia umur 76 tahun juga bisa trekking. Jadi nggak ada batasan gitu. Wow. Nggak ada, saya masih kecil nggak bisa. Bisa asal ditemani orang tua. Usia 76, saya udah tua, saya udah jalan udah susah. Bisa gitu, masih bisa. Asal mau memulai ya Pak ya? Iya, asal mau memulai. Jadi mulai aja dulu ya. Cintai olahraga ini, cintai alam, cintai luar ruang. Nah, itu lambat laun akan dengan sendirinya tuh tercipta. Iya. Oh, terutama untuk ini mungkin ya Pak, untuk yang Senin sampai Jumatnya tuh macet-macetan terus di kota. Iya. Itu cocok banget kali ya trekking itu. Sangat cocok. Ya, tadi saya katakan ya, di Jepang itu namanya forest bathing. Forest bathing itu kita masuk ke alam, ya trekking di alam. Bahkan di Jepang itu hutannya dibuat rapih ya, sehingga bisa buat trekking itu. Itu karena orang Jepang itu kan workaholic. Ya kan? Iya. Kerjanya mungkin ya bisa lebih dari 8 jam per hari itu. Jadi mereka forest bathing itu untuk betul-betul ya menyerap energi alam tuh. Ya. Udara yang bersih. Kemudian juga katanya ada bebauan dari pohon-pohonan itu yang secara terapeutik itu bisa mengurangi stres, bisa meningkatkan sel darah putih. Iya, ada risetnya. Jadi trekking itu bukan cuma jalan-jalan aja, tapi itu ada efek terapeutik dan efek medisnya. I see. Jadi saran saya yang muda maupun yang sudah lanjut usia, sering-sering ke hutan, sering-sering trekking, sering-sering menjelajahi alam. Kalau mau sehat. Wow. Gitu. Jangan kalah sama Jepang. Jepang sama kita luasan kita kok. Hutannya luasan kita. Kita kan paru-paru dunia setelah Kongo. Kalau hutan Indonesia ditebang, Kongo ditebang, dunia ngap itu. Oksigennya habis. Nah, kita kayak oksigen gini kok. Apalagi kawasan ini ya. Kawasan masih sangat alami seperti ini. Oksigennya masih kaya, bersih. Ya. Udara segar, air bersih. Ya. Dimanfaatkan sebaik-baiknya. Gitu. Iya. Wah, Pak, ini benar-benar jadi insight baru sih buat saya. Makasih banyak ya Pak. Terima kasih. Udah ngasih tamparan lah buat saya, buat anak-anak muda juga mungkin yang nonton. Oke deh kalau gitu, makasih banyak ya Pak. Terima kasih banyak hadir di acara Sentul City Perspektif ini. Aduh, saya sampai benar-benar kehabisan kata-kata nih buat podcast kali ini. Oke deh kalau gitu, saksikan terus ya, nantikan terus Sentul City Perspektif yang lainnya. Nanti akan ada lebih banyak lagi narasumber-narasumber yang kredibel juga untuk bercerita di Sentul City Perspektif ini. Oke Pak Doni, sekali lagi terima kasih ya Pak. Terima kasih ya. Oke semuanya, dadah.